Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya. Jadi di materi hari ini kita lanjutkan di part sebelumnya, di mana part sebelumnya itu kita membahas mengenai list, dan sekarang kita sudah masuk di part 5 ya kalau nggak salah. Sekarang yang kita bahas adalah mengenai tabel. Secara singkat ya, tabel itu adalah sebuah kumpulan data dan atau informasi dalam bentuk baris dan kolom ya. Jadi mungkin saya kira untuk pengingat lebih lanjut, saya kira teman-teman sudah banyak yang paham ya mengenai tabel. Oke. Jadi nanti untuk tabel ini ya sebenarnya fungsinya di website selain untuk menampilkan sebuah data, tapi juga nanti kita gunakan untuk mendesain sebuah layout sederhana ya dengan menggunakan tabel. Nanti itu di tahap paling akhir ya, mungkin untuk memulai sebuah tabel, pertama-tama teman-teman perlu buat file baru ya. Kita beri nama part 5 ya. Ketik HTML seperti biasa, kemudian kita buka HTML, kemudian head ya, dan body. Oke, kurang lebih, titel ya maksud saya, titel. Untuk titel kita beri nama tabel ya, kayak gini. Setelah itu kita buka bodinya, dan kita beri nama paragraf dulu ya. Ini adalah tabel ya. Sekarang kita running. Oke. Kurang lebih seperti ini ya tampilan pertamanya. Untuk membuat sebuah tabel ya, jadi tabel itu terdiri atas baris dan kolom. Baris itu sifatnya bersifat horizontal, sedangkan vertikal ya, sedangkan kolom bersifat horizontal. Oke. Jadi untuk membuat sebuah tabel ya, itu sangat mudah. Pertama, kita memerlukan sebuah namanya tag tabel ya. Oke. Kemudian kita buat barisnya. Untuk barisnya kita bernama TL atau biasa disebut tabel row. Kemudian dalam tabel row ini terdapat beberapa kolomnya, namanya gini, kita bernama TD. Oke, misalnya kita beri nomor TD pertama ya, kemudian TD kedua kita beri nama dan alamat ya, kayak begini. Dan setelah itu kita running. Oke, jadi ada sebuah tabel ya, kayak gini. Ada pertanyaan, kok tabelnya tidak seperti tabel pada umumnya, tidak memiliki garis dan kolom kecil. Jadi untuk membuat sebuah garis kita perlu atribut ya, namanya atribut border. Jadi bordernya berapa sih jumlahnya, satuannya adalah angka. Misalnya kita masukkan satuan 1, artinya dia memiliki satu buah pixel garis dengan lebarnya. Kok kita tabelnya kecil ya, untuk menambahkan tabelnya yang berubah ukuran tabelnya, teman-teman tinggal perlu tambahkan width ya, kayak gini. Biar tabelnya luas kita beri width 100% kayak gini. Oke, dan kita refresh. Oke, jadi sudah ada sebuah tabel ya, kepala tabel. Seharusnya sebenarnya kalau untuk teknik pembuatan tabel modern ya, tabel dipisahkan atas dua bagian. Yang pertama adalah head dan body ya. Jadi kita pakai sama model tabel modern ya. Untuk tekat saat kita buat dulu head ya sebagai kepalanya. Oke, dan kemudian kita copy lagi. Kita buat t body. Oke, kayak gini ya. Oke, dan sekarang kita sudah punya 2 buah baris dan 3 buah kolom. Oke, untuk head ya, kita beri border. Jadi caranya beri border, kita gunakan text style ya, seperti kemarin, style. Kemudian kalau untuk jenis ketebalan, border white ya, font white. Oke, kayak gini ya. Untuk nilainya kita beri bold. Oke, dan kita refresh, dan jadilah sebuah tabel. Kemudian kita isi namanya ya, misal namanya ya, nama pertama yaitu adalah ini, misalnya nomornya 1, nama pertama adalah misal adalah Azwar, alamatnya kota Bau-Bau ya, kayak gini. Oke, kemudian nama kedua misal Okos, dan kotanya asalnya Bau-Bau. Kemudian kita refresh. Oke, kurang lebih seperti ini ya model tabel yang kita buat. Jadi ini tabel namanya ya.
Oke, kemudian saya ingin menambahkan sebuah satu baris ya. Kita buat lagi satu buah tabel. Jadi misalnya kita ingin menggabung sebuah tabel atau menggabung sebuah baris ataupun menggabung sebuah kolom. Jadi caranya kayak gini ya. Kita buat dulu satu buah tabel ya. Ini saya buat sebuah tabel. Oke, t-hit ya kayak gini. Kita tidak perlu t-hit ya. Atau langsung saya t-body. Oke, karena kita langsung buat body. Apa ya? Sorry, tr. Kemudian td. Misal ini adalah kayak gini ya, baris 1 kolom 1 ya kayak gini. Oke, kemudian ada lagi 3 baris 1 kolom 2 baris 1 kolom 3 dan baris 1 kolom 4. Oke, kayak gini nih. Dan kita refresh ya. Kita beli border seperti tadi, border 1 pixel. Oke, dan jangan lupa widthnya 100%. Oke, kayak gini ya. Dan kita refresh. Kita beri judul ya kayak gini, contoh penggabungan tabel ya, penggabungan tabel ya, atau marge cell ya kalau di Excel. Oke, marge cell. Kita refresh, set. Kemudian kita copy ya ini ya kayak gini, 2 3 4. Oke, ini 2 ya kayak gini. Kemudian ini 3 3 3 3 dan terakhir adalah 4 4 4 4. Oke, jadi kita modelnya kayak gini. Ini baris pertama kolom 1 dan kayak gini. Oke, ada pertanyaan, bagaimana caranya saya ingin menggabungkan baris pertama kolom ketiga dengan baris keempat, baris ke-1 kolom keempat. Jadi saya ingin menggabungkan ini ya jadi satu buah tabel. Jadi caranya kita langsung ke atas, kita cari baris 1 kolom 3 ini ya, kita beri namanya call span ya, karena kita ingin menggabung dua buah tabel. Jadi kita beri call span adalah 2. Oke, sebagai nilainya adalah atau kolom 3 gabung ya, kita beri tanda ya gabung, artinya dia kolomnya sudah digabung. Oke, jadi kolomnya tergabung ya, ada 2, tetapi ada satu buah lebih kolom yang tidak kepakai, tinggal kita hapus ini ya. Oke, hapus ya kayak gini, set, dan kita cek lagi. Oke, kolomnya sudah bersih ya, jadi ini kolom yang digabung kurang lebih seperti ini. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana sih caranya saya menggabung kolom 2 baris 2 dan dengan kolom ini ya, dengan kolom 3 baris 3 kolom 2 ini ya, dua buah ini saya ingin gabung ya, baris 2 kolom 2 dan baris 3 kolom 2. Jadi kita ke baris 2 kolom 2 ya kayak gini. Kita tadi kan namanya call span, karena kita menggabung baris, ini namanya row span, sama ya kayak tadi, row spannya 2. Kemudian kita refresh dan kita beri label gabung. Oke, set. Jadi ada 2 ya. Jadi yang dihapus adalah baris 3 kolom 4. Tinggal kita cari baris 3 kolom 4. Oke, dan kurang lebih seperti hasilnya. Jadi sangat mudah ya untuk menggabung tabel. Jadi teman-teman tidak perlu susah-susah mencari mana yang harus digabung, mana yang harus dihapus. Jadi teman-teman harus beri dulu nama biar lebih mudah kayak gini. Oke, apalagi ya, mungkin untuk tabel kayaknya seperti ini saja ya. Oh iya, satu lagi atribut saya lupa. Misal ya, ada 1-2 buah atribut yang sering kita gunakan ya. Misal saya ingin memisahkan ini ada jarak antara baris dan kolom, jadi namanya itu cell spacing ya, cell spacing kayak gini ya, spacing. Misal kita ingin 10 pixel, jadi nanti kolomnya akan terpisah ini ya, 10 pixel ya. Ada lagi namanya cell padding. Cell padding, jadi cell padding itu adalah batas dari si tabel ini agak ke dalam. Kemudian apa ya tadi, oh ya, cell padding ya, cell paddingnya adalah misal 5 pixel ya. Ntar refresh, set, maka dia akan menggabung ke arah dalam ya. Jadi
ruang yang dalam ini akan kita mepetkan ya, artinya jadi dia lebih memiliki ruang yang lebih besar di setiap sisinya kayak begini ya. Kemudian oh ya saya lupa, misalnya saya ingin membuat baris pertama ya, kita pakai kolom kedua ya, tabel pertama saya ingin membuat headnya ini berada di tengah ya. Jadi caranya kita pakai saja lagi CSS ya, style. Jadi teman-teman harus menghafal ya font style ini, atribut style apa-apa saja isinya, biar teman-teman tidak bingung. Banyak kok di internet ya yang lebih lengkap dan ada penjelasannya juga, dan yang saya pakai ini hanya yang memang sering-sering dipakai dalam proses pembuatan website ya. Oke, kayak gini. Sekarang kita tambahkan ya teks aligin ya, center kayak gini, dan kita refresh, maka nanti headnya akan ke tengah kayak gini ya. Oke. Oh ya, dan kita beri label ya di sini ya. Kita pakai sebuah marquee ya kayak gini. Marquee, saya tidak tahu ya apakah marquee ini masih berlaku atau tidak. Jadi ini ada sebuah teks berjalan ya kayak gini. Misal ini adalah latihan tabel ya kayak gini. Saya tidak tahu, saya coba dulu apakah ini masih berjalan atau tidak. Oh iya, ternyata masih berjalan ya untuk marquee. Jadi nanti akan ada teks berjalan seperti ini ya, informasi. Mungkin ya kurang lebih untuk tutorial hari ini cukup sampai di sini ya. Nanti kita lanjut lagi di tutorial selanjutnya. Jangan lupa subscribe, dan jika teman-teman menyukai video ini silakan teman-teman like, dan jika teman-teman merasa video ini sangat berguna silakan bagikan ke teman-teman. Oke, akhir kata bye bye.